Kita buka dari Ibrani pasal 12. Kalau minggu lalu ayat 1 sampai 2, kalau sekarang ayat 3 sampai yang ke-12 ya. Kita akan baca bersama-sama dengan berbalas-balasan. Saya ayat yang ganjil, mulai ayat yang 3, Ibu Bapak ayat yang genap, mulai dari ayat yang keempat, khusus ayat 12 kita baca bersama-sama. Baik, mari kita mulai. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa dalam silakan. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Memang tiap-tiap ganjaran yang pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya bersama-sama. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Lanjut 13. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Ayat 13 ini harus memang dibaca bersama dengan ayat 12. Kita mulai dengan ayat yang ketiga, Ibu Bapak sekalian. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Jadi ayat-ayat berikutnya ini bicara tentang kesusahan bahkan penderitaan. Kadang-kadang kalau dalam kesusahan kita bisa merasa goyah gitu. Kita bisa merasa down, kita bisa merasa jadi begitu lemah. Dan kadang-kadang saya pribadi ketika saya punya pergumulan, maka kadang-kadang suka merasa kok begini ya, kok begini ya, kok begini. Dan kadang-kadang jadi goyah sendiri. Tapi kemudian ayat yang ketiga ini penting sekali. Ingatlah Dia. Maksudnya kalau kita menderita atau mengalami kesusahan apapun itu, baik faktor ekonomi atau faktor yang lain, kesehatan, atau misalnya persoalan-persoalan dalam kehidupan, pergumulan di kantor, dimanapun, termasuk kalaupun misalnya kita dihina orang, direndahkan orang, dicaci maki orang, disakiti dan seterusnya, firman Tuhan bilang ingatlah Dia. Dia ini maksudnya tentunya Yesus Kristus yang kenapa? Yang mengalami penderitaan sedemikian rupa. Bahkan di sini menanggung bantahan yang sehebat itu. Bisa dibayangkan Allah jadi manusia, ini saja sudah sebuah pengorbanan karena dia harus menanggalkan kealahannya. Dia harus menanggalkan kealahannya, jati dirinya yang sejati. Injil Markus itu sering menggambarkan Yesus itu masuk ke kota-kota, ke desa-desa, ke kampung-kampung inkognito. Inkognito itu maksudnya enggak menyingkapkan siapa aslinya dia gitu, inkognito. Dalam studi Biblika Perjanjian Baru, karakteristik Markus salah satunya Mesias sangat sering, tidak selalu, sangat sering ditampilkan dengan inkognito. Tidak menggambarkan siapa dia sepenuhnya. Secara katakanlah tersembunyi gitu, tidak menyatakan dirinya. Bahkan pada saat dia dihakimi oleh mahkamah agama, oleh imam besar, ditanya, engkaukah Mesias itu? Maka sebetulnya dia nggak menjawab dengan gamblang.
Engkaulah yang mengatakannya. Baru ditambahkan, dan kau akan lihat Anak Manusia turun dengan awan-awan dalam kemuliaannya. Itu kan mengutip Daniel 7 ayat 13. Nah, ketika dia menyampaikan itu, dia tidak belak-belakan. Sebetulnya bisa saja kan dia belak-belakan. Aku ini Mesias, aku ini Allah yang jadi manusia, aku ini Tuhanmu, dan seterusnya. Tetapi model inkognito itu model yang relatif konsisten di dalam keempat Injil. Dia tidak pernah menyatakan akulah Tuhan. Dia tidak pernah menyatakan akulah Allah. Dia tidak pernah menyatakan akulah Allah yang jadi manusia. Tidak sama sekali. Dan ketika dia jadi seperti itu, bahkan kemudian dia dibantah, disanggah, dihina, ditolak, bahkan dianiaya, dibunuh. Kurang apa coba? Maka firman Tuhan bilang, kalau kita mengalami segala hal yang buruk, ingatlah Dia. Kalau kita sedang dalam pergumulan, sakit penyakit, keuangan, keluarga, anak, orang tua, apapun itu, firman Tuhan bilang, ingatlah Dia. Jadi gini, tiap kali kita ada dalam persoalan apapun itu, kita harus selalu ingat Dia. Itu kuncinya gitu. Itu selalu kuncinya. Kalau saya punya masalah dengan suami, dengan istri, dengan orang tua, dengan anak, dengan kolega, dan seterusnya, ingatlah selalu Tuhan Yesus Kristus. Nah, apa yang diingat? Boleh tayangkan ayat yang keempat, Ibu Bapak, ayat yang keempat. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Waktu pertama kali saya baca ayat ini, waktu saya baru bertobat tahun 91, saya pikir, wah ini luar biasa ya ayatnya. Ini maksudnya luar biasa gini, ini berlaku umum gitu. Karena memang kebanyakan orang Kristen, mana ada sih orang Kristen karena melawan dosa sampai mencucurkan darah? Kan gak ada kan? Kecuali kalau dia cari gara-gara sendiri, bunuh diri dengan nyilet gitu ya, itu cari gara-gara sendiri. Tapi gara-gara bergumul melawan dosa, siapa sih yang sampai mencucurkan darah? Kan belum pernah gitu. Kita melawan kemalasan kita, memangnya sampai mencucurkan darah. Kita melawan kebodohan kita, memangnya sampai mencucurkan darah. Kita melawan kedagingan kita, memangnya sampai mencucurkan darah. Kan tidak. Maka saya ingat sekali waktu ayat ini salah satu dari Ibrani yang saya tidak bisa lupa selain Ibrani 11 ayat 1. Ini saya nggak bisa lupa. Kenapa? Karena waktu saya baca itu saya ingat saya punya pergumulan waktu menjadi percaya di gereja Betel Indonesia bertobat gitu dan masuk GBI. Saya punya pergumulan-pergumulan diantaranya jadi keluarga saya sendiri pada waktu itu. Dan kemudian saya membaca ayat ini. Dan waktu saya baca ayat 4 ini, saya terkagum-kagum. Oh iya, saya belum pernah mencucurkan darah ya. Saya belum pernah menderita gara-gara saya bergumul dengan dosa saya belum pernah sampai mencucurkan darah begitu. Nah awalnya saya berpikir, wah ini ayat dahsyat, ini berlaku untuk semua kita yang menderita gara-gara dosa. Tapi kemudian ini ternyata juga merujuk pada siapa? Ini juga merujuk sebetulnya pada penerima surat Ibrani. Berarti yang menerima surat Ibrani bukan jemaat Yerusalem. Karena jemaat Yerusalem banyak yang ditangkapi, banyak yang dianiaya, banyak yang dibunuh, dipersekusi, kan begitu ya. Jadi berarti penerima surat Ibrani ini bukanlah jemaat yang mengalami persekusi sampai kemudian mengalami aniaya fisik bahkan mati. Kira-kira begitu. Gitu. Jadi ini ternyata bukan bicara generik, bicara semua orang Kristen, tapi bicara penerima surat Ibrani. Penerima surat Ibrani ini tidak ada yang mengalami penderitaan sampai aniaya fisik bahkan hukuman mati. Sampai aniaya fisik bahkan hukuman mati. Nah karenanya dia tidak boleh dilihat direct seperti itu. Walaupun secara tidak langsung juga tetap bisa aplikatif pada diri kita. Artinya tidak ada di antara kita yang hadir di sini di gereja Logos ini yang pernah gara-gara melawan dosa, bergumul melawan dosa, kemudian sampai mencucurkan darah. Belum pernah begitu ya. Nah Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Karenanya ini jadi peringatan kepada kita sekalian. Kalau kita bergumul melawan dosa, ingat bahwa dia bergumul habis-habisan, tapi bukan karena dosanya, karena dosa kita. Dia bergumul habis-habisan, kita nggak sampai seperti itu, bahkan mencucurkan darah juga tidak seberat penderitaan yang Kristus alami. Karenanya kalau kita mengalami kesusahan apapun itu, ingatlah dia. Nah ini akan membuat apa? Penderitaan kita nggak akan terasa berat. Nggak akan terasa berat. Mengapa? Karena mati bagi Kristus itu pun karunia. Dan tidak semua orang punya karunia itu. Mati bagi Kristus itu berarti syahid atau martir. Nah tidak semua orang punya karunia itu panggilan, karunia khusus begitu. Karunia khusus, tidak semua orang. Nah karenanya Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan kata lain, ini jadi semacam mindset di kepala nih. Kalau kita ngalami kesusahan, langsung ingat Yesus. Ngalami kesusahan, langsung ingat Yesus. Persoalannya adalah penderitaan, kesusahan, pergumulan itu bisa menipu dan membuat kita seperti katak dalam tempurung. Seakan-akan penderitaan kita udah yang paling berat. Seakan-akan kesusahan kita udah yang paling susah. Seakan-akan pergumulan kita udah yang paling luar biasa. Nggak ada yang lebih bergumul dari kita begitu. Seakan-akan ini udah yang paling luar biasa, besar gitu. Seakan-akan gue ini yang paling menderita gitu. Dan kadang-kadang saya suka ketemu nih, lagi bersaksi tentang kesusahannya. Saya lagi susah nih ngalamin gini. Terus temannya bilang, lu mah belum berapa, gue ini lebih gini lagi. Terus yang lain, itu belum berapa, gue ini begini. Jadi lomba-lombaan gitu. Seakan-akan dapat piala, mana yang paling susah dapat piala gitu. Harusnya kan enggak begitu, harusnya kita enggak berlomba dalam hal yang seperti itu. Jadi kita harus copot itu cangkang, tempurung itu sehingga kita tidak seperti katak dalam tempurung. Tetapi kemudian ketika kita melihat pergumulan yang kita alami, kita bisa memahami ini adalah pergumulan yang biasa. Pada waktu kita dicobai, Tuhan pasti beri jalan keluar. Nah mindsetnya harus itu yang kita taruh pada saat kita mengalami persoalan, pencobaan, pergumulan, bahkan penderitaan. Kalau Tuhan izinkan pasti ada jalan keluar. Ini selalu, karenanya kalau kayak gitu fokusnya apa? Mindsetnya apa? Fokus pada solusi. Fokus pada solusi, bukan fokus pada masalah. Fokus pada solusinya. Kalau ada masalah ini, kalau gitu solusinya apa? Langsung ke situ saja. Jangan, don't waste your energy, jangan buang energimu dengan berkubang dengan masalah ini. Ini saya ada masalah, iya ini masalah. Ya ini masalah, ya ini masalah. Betul, tapi nggak boleh di situ. Nggak boleh berhenti di situ. Kalau gitu masalahnya, solusinya apa? Yuk cari solusi. Kalau dalam rumah tangga, dengan suami istri, maka yang mesti ditanyakan, kalau gitu solusinya apa? Begitu. Jangan kemudian saling menimpali hanya untuk memperkeruh keadaan gitu. Jangan sampai memperkeruh keadaan. Nah, satu ketika nih, saya pernah waktu ke mana ya sama istri saya naik tol gitu ya. Saya salah belok jalan tol. Oh mau ke puncak ya, mau ke puncak. Pelayanan kalau saya nggak salah, saya lupa tapi kemana waktu itu. Saya salah belok gitu kan, belok biasalah gitu kan. Kadang-kadang GPS telat gitu. Udah belok kiri, GPS baru suruh ke kanan gitu. Terus istri saya bilang, tuh kan jadi tambah lama deh kita. Terus saya bilang gini sama istri saya, nggak usah begitu. Karena ngomong begitu tidak membuat kita jadi lebih cepat. Sekarang tinggal kita nikmati saja perjalanannya. Waktu itu mau ke Bekasi, kemana sayang? Kita sampai nyasar ke Bekasi terus muter lagi gitu. Padahal tujuannya mau ke Jakarta Selatan, tapi karena di bawah macet sekali, GPS bawa saya putar ke Kalimalang, tol Becakayu, sampai di situ pun masuk lagi segala macem gitu. Tapi sempat satu ketika salah belok gitu. Nah saya bilang, nggak perlu kita merespons dengan cara begitu. Tuh kan jadi tambah panjang, jadi tambah lama deh. Itu respons yang tidak diperlukan. Maka respons yang diperlukan bagaimana? Respons yang diperlukan, ya udah nggak apa-apa, cuma tambah 6 menit, kita nikmati saja. Harus begitu.
Ya. Nah, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena sekali lagi apa? Fokus bukan pada masalah, fokus pada solusi. Karenanya saya punya kaos tulisannya gini, jadilah solusi dan bukan polusi. Jadilah solusi dan bukan polusi. Kita harus jadi solusi dalam segala pergumulan itu. Nah, kemudian bagian yang kedua dari perikop ini, mulai dari ayat yang ke-5a. Ya, di saya ada 5a, di Ibu Bapak mungkin nggak ada ya. Kutipan ayatnya itu ada 2 di situ ya. Itu diambil dari Ayub pasal 5 ayat 17 dan Amsal 3 ayat 11 sampai 12. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihnya dan menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Ini bisa bermaksud bahwa pertama bahwa kalau kita mengalami kesusahan, pergumulan, bahkan termasuk penderitaan, itu bisa yang pertama adalah bagian dari pendidikan Tuhan. Bukan karena kita jatuh dalam dosa terus kita dihukum, tidak. Mindset itu mesti dibuang ya. Mindset bahwa kalau kita jatuh dalam dosa, Allah hukum kita, terus kalau gitu penderitaan adalah hukuman atas dosa. Ini cara berpikirnya harus dibuang, ini enggak alkitabiah sama sekali. Waktu ada orang buta lewat, terus para murid bilang sama Tuhan, Tuhan siapa yang berdosa? Dia atau orang tuanya? Ingat kan di Yohanes? Terus Tuhan bilang apa? Bukan dia, bukan orang tuanya, tapi supaya pekerjaan Allah dinyatakan di dalamnya. Maka karenanya mindset bahwa kalau kita mengalami penderitaan, hukuman dari Tuhan, ini harus dibuang. Ini enggak alkitabiah begitu. Ya, ini sebetulnya warisan dari agama-agama kuno, agama-agama lokal, di mana dewa-dewanya akan murka kalau nggak dipatuhi. Dan murkanya dewa-dewa bisa menghasilkan berbagai macam malapetaka. Itu agama kuno, itu agama suku, agama lokal. Firman Tuhan, Yesus tidak mengajarkan itu, begitu. Tuhan bilang orang itu buta bukan karena dosa bapaknya, bukan karena dosa dia, tapi pekerjaan Tuhan mau dinyatakan di dalamnya. Dengan kata lain, yang pertama, kita bisa melihat segala kesusahan, penderitaan, bahkan penderitaan kita sebagai yang pertama, cara Tuhan mendidik kita. Cara Tuhan mendidik kita. Tapi tidak perlu selalu dilihat akibat dosa gitu. Akibat dosa, itu keliru sama sekali. Artinya bahwa Tuhan izinkan itu terjadi karena Tuhan ingin mendidik kita. Nah, ini yang mesti diperhatikan baik-baik. Nah, yang kedua bisa untuk mengoreksi. Itu beda. Kalau mendidik berarti posisi Allah sebagai guru yang mengajarkan kebenaran kepada kita. Kalau mengoreksi berarti ada hal-hal yang mesti diperbaiki. Tapi ingat konsepnya bukan bahwa kita berdosa kemudian dihukum, bukan. Karena kita terlahir di dalam dosa, kita terjual di dalam dosa. Sekalipun kita secara de jure ditebus oleh Kristus, tidak berarti secara de facto kita jadi bersih, sempurna. Tidak begitu. Maka misalnya waktu saya mengajar okultisme eksorsisme di STT, kuliah S2 kemarin itu, kemudian ada yang bertanya begini, Pak, bagaimana mungkin kalau kita sudah jadi Kristen kita masih dikuasai roh jahat? Kan kata firman Tuhan kalau kita percaya kepada Kristus, roh Allah diam dalam diri kita. Nah, kalau roh Allah diam dalam diri kita, terus kita masih bisa diganggu, dimasuki roh jahat, berarti roh Allah dan roh jahat kolaborasi dong di sini. Ada yang bilang begitu, bertanya pada saya. Terus saya bilang, itu konsep, halo Frau Tauta. Itu hanya bisa dipahami konsep seperti itu kalau kita meyakini sekali selamat tetap selamat, sekali selamat tidak akan pernah hilang keselamatan. Artinya kita mendekatinya dari pemahaman soteriologi atau teologi tentang keselamatan.
Nah kalau kita mendekatinya dengan teologi keselamatan, memang jadinya mustahil. Bagaimana bisa roh Allah di sini, ada roh jahat di sini. Maka saya katakan salah mendekatinya seperti itu. Tapi saya sering mendapatkan respons itu dari teman-teman yang memang konsepnya sekali selamat tetap selamat, sekali selamat selamat selamanya, sekali selamat tidak akan bisa hilang keselamatan. Berarti kalau sekali Roh Kudus sudah di sini, roh jahat nggak bisa, twing twing gitu, nggak bisa seperti itu. Padahal faktanya saya sering melayani pelepasan terhadap orang-orang yang sudah Kristen sejak lama. Maka pendekatannya bukan soteriologis, pendekatannya psikologis. Dan saya sudah pernah jelaskan di sini penyebab roh bisa masuk itu, ya, itu karena jiwa yang retak gitu. Ya, Profesor William James menjelaskan entah roh jahat ada atau tidak, dia bisa masuk mengganggu kita karena jiwa yang retak. Nah, jiwa yang retak itulah entry gate-nya. Maka karenanya pendekatannya bukan soteriologis, teologis, tapi psikologis. Nah, itu yang saya jelaskan kepada mereka semua. Nah, mengapa itu bisa terjadi? Karena jiwa yang retak. Nah, jiwa yang retak itu apa? Berarti ada yang mesti dikoreksi dalam diri kita. Ada yang mesti dikoreksi dalam diri kita, dan kejatuhan semua manusia dalam dosa membuat kita semua jatuh di dalam dosa. Yang ketika kita menerima Kristus, de jure kita diselamatkan, de jure kita sudah dibenarkan, tapi de facto-nya banyak yang mesti diberesin, banyak yang mesti diberesin gitu. Masih banyak yang mesti diberesin dari diri kita. Nah, dengan kata lain ada dua tadi. Pertama, Allah ingin mendidik kita. Yang kedua, Allah ingin mengoreksi kita. Nah, dua-duanya di situ adalah bagian dari didikan Tuhan. Ganjaran yang tujuannya mendidik kita sekalian, mengoreksi kita sekalian. Nah, karenanya Bapak yang terkasih, misalnya kita punya persoalan, maka jangan, sekali lagi, jangan fokus pada masalah, fokus pada solusi. Dan karenanya kemudian yang mesti dipelajari berikutnya, selain jangan fokus pada masalah tapi fokus pada solusi, yang kedua adalah to find lesson to learn. Menemukan pelajaran yang dapat diperoleh dari situ. Jadi kalau saya dapat masalah ini, solusinya apa? Oke. Yang kedua, lesson to learn-nya apa? Itu yang harus kita lakukan. Makanya firman Tuhan bilang, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Yang berikutnya tolong tayangkan 5. Jangan putus asa. Jangan putus asa. Ini ada pernyataan, jangan putus asa. Jangan putus asa. Ketika kita mengalami berbagai macam pergumulan, ingat jangan putus asa. Justru kemudian ayat-ayat ini, kutipan-kutipan ini menunjukkan bahwa entahkah itu untuk mendidik kita, entah itu untuk mengoreksi kita, kita dianggap sebagai anak. Apa? Kita dianggap sebagai anak. Dan karenanya kalau dikatakan di sini, kalau Bapa dunia saja memberi yang baik. Ini kan Ibrani sebetulnya mengutip perkataan Yesus kan. Di misalnya Matius 6 ayat 33 gitu ya, jangan kamu khawatir segala macam. Kalau Bapa yang jahat saja tahu memberikan yang baik, akan memberikan roti pada anak yang minta roti bukan beri batu, dan memberi ikan pada anak yang minta ikan bukan beri ular. Bapa yang jahat saja begitu, apalagi Bapa yang di surga. Maka begini, ketika saya mengalami kesusahan apapun itu, maka tadi jangan fokus pada masalah, jangan perhatikan pada masalah, fokus pada masalah, tapi fokus pada solusi. Tapi yang kedua apa tadi? Apa yang bisa saya pelajari? Apa yang bisa saya pelajari? Nah, yang ketiga berarti apa? Renungkanlah bahwa berarti Tuhan mengasihi saya. Ibu bapak, saya justru mau beri warning. Kalau hidup kita enak-enak saja seperti garis lurus, gitu nggak ada apa-apa. Justru kata Alkitab, jangan-jangan kita anak gampangan yang udah dicuekin gitu.
yang mudah dicuekin oleh sang Bapa. Di sini dikatakan di sini. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran. Kalau demikian bukankah lebih taat lagi kepada Bapa segala roh, ayat 10. Mereka mendidik kita dalam waktu yang sangat pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tapi dia menghajar untuk apa? Tolong tayangkan ayat 10. Dia menghajar kita untuk kebaikan kita. Ini yang kemudian harus kita pahami. Bagian yang ketiga tadi bahwa Allah mengasihi kita karena Allah menganggap kita sebagai anaknya, melihat kita sebagai anaknya, dan itu untuk kebaikan kita. Karena relasi yang ada, relasi kasihnya adalah Bapa dan anak. Dan Bapa kalaupun dia misalnya zaman dulu kan pakai tongkat, zaman dulu kan dipukul, tapi dipukul untuk mendidik anak. Zaman sekarang itu KDRT, zaman sekarang caranya harus berbeda begitu ya. Zaman sekarang harus berbeda, tapi intinya adalah bahwa ketika sang ayah mendidik anak, ayah mendidiknya dengan kasih, karena kasih. Relasi kasih itu antara seperti Bapa dan anak. Dan firman Tuhan menegaskan relasi Allah dengan kita seperti Bapa dengan anak, yang ketika dia izinkan kesusahan, kesulitan, pergumulan, masalah, bahkan penderitaan, dia izinkan untuk kebaikan kita. Dia izinkan untuk kebaikan kita, bukan untuk kejahatan kita. Allah tidak menghendaki kita binasa. Allah tidak menghendaki kita kemudian menjadi hancur lebur. Tidak. Allah justru menghendaki lewat itu semua kita justru menjadi baik, lebih baik, semakin baik. Baik, lebih baik, semakin baik. Itu yang Allah kehendaki. Karenanya saya ingat sekali waktu saya baru-baru bertobat tahun 91, saya ada beberapa mentor gitu. Mentor saya berkata begini, Asigor, kalau kamu dapat masalah jangan pernah berkata ya Tuhan masalah lagi. Jangan pernah berkata begitu. Dan kalau masalahnya sudah kamu lewati, kamu berkata begini, what next God? Apa selanjutnya Tuhan? Harus seperti itu. Bukan dalam pengertian kita nantangin Allah. Bukan, tapi dalam pengertian saya tahu ketika saya lewati masalah satu ini, dia menyertai aku. Sehingga setelah aku lewati berikutnya, pasti juga dia sertai. Dia sertai. Karenanya kita harus punya mindset tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Termasuk dalam keluarga, termasuk dalam rumah tangga, relasi suami istri, orang tua anak. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Dan ini juga yang harus jadi ruh di gereja kita, di Logos. Kalau sampai misalnya ada 1-2 orang berselisih paham, jangan terus kabur dari Logos Church. Tidak, selesaikan masalah itu. Ya, kalau misalnya ya saya berandai-andai, misalnya si A si B kemudian konflik begitu. Jangan tarik saya untuk bela si A atau si B. Karena ada tendensi anggota-anggota jemaat kalau si A si B konflik saya ikut ditarik. Entah ngebela si A, ngebela si B. Kan bahaya jadinya begitu. Saya juga manusia biasa. Saya bisa tergoda untuk berpihak dan itu saya salah nanti di situ. Nah karenanya persoalannya kalau ada seperti itu jangan keluar dari Logos Church tapi selesaikan. Karena prinsipnya tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Amin. Ini harus jadi pegangan kita, di rumah kita, di gereja kita, di tempat kerjaan kita, di mana-mana. Nah ternyata ibu bapak yang terkasih, dari 3 poin tadi, ya, dari 3 poin tadi ternyata goalnya apa? Kita lihat ayat yang ke-11, mulai dari ayat yang 10b. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu diberikan tidak mendatangkan sukacita tapi duka cita. Tetapi kemudian menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Dengan kata lain, goal dari itu, tujuan atau sasaran dari itu adalah ambil bagian dalam kekudusan Tuhan. Dan di sini di ayat 10b mengambil bagian dalam kekudusannya, ayat 11b dikatakan menghasilkan buah kebenaran, memberikan damai. Sehingga ini sebetulnya bisa dilihat sebagai satu kesatuan. Tujuannya adalah mengambil bagian dalam kekudusannya, kebenarannya dan dalam damai. Dalam eirene, dalam damai.
Itu yang harus kita hidupi. Maka segala yang kita alami, pergumulan permasalahan yang kita alami, goalnya adalah kita ambil bagian dalam kekudusan Allah dan kemudian hidup dalam kebenaran dan memiliki damai. Memiliki damai. Dan karenanya berbagi damai satu dengan yang lain. Berbagi damai satu dengan yang lain. Bukan kemudian justru menjadi penyebab rusuh, penyebab masalah, penyebab kekacauan, dan lain-lain. Jadi 3 bagian ini hidup dalam kekudusan, kebenaran, dan damai Allah. Itu tujuan dari itu semua. Jadi kalau sekarang saya punya pergumulan, sakit penyakit, maka fokus pada bukan masalah, fokus pada solusi. Yang kedua, lesson to learn-nya apa? Ya, yang ketiga, kebaikan-kebaikan apa yang bisa ku dapat dalam itu semua. Nah, tujuan dari itu semua adalah saya hidup dalam kekudusan, kebenaran, dan damai yang Kristus miliki. Jadi dia berbagi kekudusannya, dia berbagi kebenaran, dia berbagi damainya dengan kita semua. Nah, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini sebetulnya hal yang konkret. Yang saya khotbahkan pada sore hari ini bukan hal yang abstrak, bukan teologisasi yang rumit begitu. Dan ini sesuatu yang abstrak, bukan yang abstrak, yang konkret bahwa karenanya kita harus ambil bagian karena Allah membagikannya kepada kita dan Allah menyediakannya untuk kita raih. Kita raihlah kekudusan, kebenaran, dan damai itu. Ini yang harus kita lakukan. Nah, penutupnya Ibu Bapak yang terkasih, ayat 12 dan 13. Setelah penjelasan proses-proses itu, ayat 12 dan 13 bilang apa? Kuatkan tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Maksudnya kuatkan diri kita, kuatkan diri kita. Tapi spiritualitas itu tidak boleh individualistik. Spiritualitas itu tidak boleh individualistik. Spiritualitas itu harus komunal. Spiritualitas itu harus komunal. Artinya waktu dikatakan kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, bukan hanya tangan kita yang lemah dan lutut kita yang goyah yang kita kuatkan. Tapi tangan teman kita yang lemah dan lutut teman kita yang goyah itu juga yang harus kita kuatkan. Karenanya sekali lagi spiritualitas itu bukan individualistik tapi komunal. Nah, mumpung Logos belum besar, masih kecil, maka kita harus bangun semangat ini satu dengan yang lain. Kalau ada yang lemah, salinglah kuatkan. 2 minggu lalu ya, saya selesai khotbah mendoakan banyak sekali yang sakit di antara kita. Termasuk waktu itu Bu Ratna gak datang ya, 2 minggu lalu berarti. Ibu Barina juga, Bu Ratna datang tapi masih belum pulih. Ibu Barina sakit kemarin. Ibu Rosa baru dapat kabar dari second opinion. Sekarang Ibu Rosa sedang di Osaka, akan periksa medis di Jepang tanggal 20. Karena bagian punggungnya ada persoalan yang sebagian dokter bilang cukup serius begitu. Kemudian beberapa lagi yang lain termasuk minggu lalu, Nelma, hari ini maminya Nelma, begitu ya. Dan karenanya Bapak yang terkasih, Bu Lydia juga pernah sakit kemarin ya, sempat ya. Dan karenanya kita harus saling memperhatikan satu dengan yang lain. Memperhatikan bukan basa-basi, tapi betul-betul tulus. Kalau misalnya sekarang nih, tadi saya ngitung di kursi, kebiasaan saya ngitung siapa yang tidak datang. Datanglah satu-satu dan saya hitung masih ada sekitaran 15-an yang gak datang. Total 15 sampai 17. Jadi kalau 17 itu full semua datang, ini udah penuh ternyata gereja kita gitu. Saya hitung sekitar 17 nih yang gak datang. Kalau 17 itu datang semua, ini gereja lantai 1 ini sudah full. Nah, mulai sekarang coba kita melatih firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan. Artinya ketika kuatkanlah tangan yang lemah, bukan cuma tangan kita tapi tangan teman kita. Lutut yang goyah bukan cuma lutut kita tapi lutut teman kita. Maksudnya kita menopang mereka yang lemah, menguatkan mereka yang lemah. Nah, mulai sekarang kalau ada yang tidak hadir, lihat kiri kanan, oh siapa yang tidak hadir, langsung japri. Sis kemana, bro kemana, tante kemana, om kemana, apalagi mbak kemana.
Mas kemana? Mulai bertanya dan telepon segala macam. Jangan masa bodoh begitu. Jangan jadikan gereja kita anggota-anggota yang individualistik, masa bodoh datang pulang sudah gitu. Tidak, tapi kita bangun ini. Boleh tunjukkan ayatnya lagi. Kuatkan tangan yang lemah dan lutut yang goyah, berarti kemudian kita juga menguatkan saudara-saudara kita yang lemah. Mari kita hidupi ini benar-benar. Kalau misalnya ada beberapa yang tidak hadir, saya suka bilang sama istri, tolong kontak yang tidak hadir, tanya kenapa, ada masalah apa. Ini misalnya ada beberapa yang tidak hadir sudah 1,5 bulan dan dalam pergumulan begitu yang cukup berat begitu, dan dalam pergumulan keadaan keluarga malah goyah gitu. Saya katakan terus telepon dan terus support ibu itu. Dan mari kita bangun ini di gereja kita, saling memperhatikan. Jadi kalau ibu bapak nggak datang di telepon, jangan bilang ya yang negatif, ya ampun baru nggak datang sekali aja udah dicariin. Jangan begitu, justru seneng. Oh gue dicariin bapak gembala, ibu gembala, atau bapak wagem dan ibu wagem. Ya tentunya saya harus melibatkan bapak wagem dan ibu wagem. Tapi juga ibu bapak sekalian juga mari lihat, saling lihat gitu. Kalau ibu Lydia nggak datang, saya lihat Facebooknya, oh lagi di Bogor. Oh lagi di puncak, saya lihat gitu karena aktif di Facebook. Jadi saya cek Facebooknya, oh lagi di sini. Nanti saya like, saya komen segala macam. Mari kita bangun betul-betul saling menguatkan dengan hati yang tulus, dengan penuh kasih. Mumpung kita belum besar. Sebab kalau kita bangunnya salah, nanti waktu kita besar, kita bisa gontok-gontokan. Banyak gereja begitu besar gontok-gontokan. Nah karenanya mumpung Logos masih kecil, mari kita ekspresikan betul-betul dengan tulus, saling mengasihi satu dengan yang lain, saling menguatkan satu dengan yang lain. Sebab kalau tidak dimulai saat kita masih segini, kalau Tuhan berkenan kita jadi besar, waktu jadi besar kita bisa rusak. Waktu jadi besar kita bisa rusak, betul-betul bisa rusak. Waktu dengar cerita itu, saya sedihnya minta ampun dengar cerita itu. Saya berkata merespons gini, you know, even conglomerate, bahkan konglomerat nggak begitu loh. Mertua menantu konglomerat itu dekatnya luar biasa. Bapak sama anak konglomerat itu intimnya luar biasa. Saya kenal 1-2 yang lumayan kaya raya gitu. Dan saya lihat betapa hormatnya anak pada orang tua, betapa hormatnya menantu pada mertua. Kok bisa di gereja malah duniawinya keterlaluan begitu. Nah karenanya Bapak yang terkasih, boleh tayangkan kembali ayat 12 tadi. Ini harus betul-betul kita hidupi, kuatkan tangan yang lemah, lutut yang goyah. Kadang kita yang kuat, orang lain yang lemah, kita kuatkan mereka. Kadang gantian kita yang lemah, mereka yang kuat, mereka yang kuatkan kita. Saling bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu bersama, kata firman Tuhan. Saling tolong menolonglah engkau menanggung bebanmu bersama, kata firman Tuhan. Dan Roma 15 ayat 1, hendaklah yang kuat menopang, menanggung mereka yang tidak kuat. Berarti memang orang kuat harus menopang orang yang lemah. Dan ini mari kita terapkan. Sehingga ketika kita punya masalah, pergumulan, bahkan kesusahan, bahkan penderitaan, kita tahu kita tidak sendirian. Memang Tuhan menyertai kita. Tapi kemudian di sini Tuhan juga mewujudkan penyertaannya lewat kasih satu dengan yang lain. Amin.